Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang sistem atau organ reproduksi baik pada laki-laki maupun sistem reproduksi pada perempuan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya fertilisasi pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bahwa pada sistem atau organ reproduksi laki-laki itu dia menghasilkan sel sperma. Sedangkan pada organ reproduksi wanita itu dia menghasilkan sel telur. Nah, ketika pada saat pasangan atau ayah dan ibu yang sudah menikah dan sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi peleburan. Nah, peleburan inilah yang dinamakan dengan fertilisasi. Jadi, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan atau fusi antara sel telur dengan sel sperma. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopi. Apabila ovum sudah matang, maka ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Nah, proses pelepasan ini, proses pengeluaran ini, ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Nah, saat ovum sudah dilepaskan dan menuju ke uterus dan di perjalanan ovum ini bertemu dengan sperma di saluran telur, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses pembuahan inilah yang disebut dengan fertilisasi. Nah, ini merupakan proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa sperma yang berusaha masuk menuju ke inti sel. Tetapi untuk masuk ke inti sel ini, sperma ini harus melewati 3 lapisan. Ketiga lapisan itu yang pertama ada corona radiata, di lapisan kedua ada zona pellucida, dan di lapisan ketiga ada membran plasma. Nah, dalam sperma itu terdapat 3 bagian. Ada kepala atau inti, kemudian ada badan, dan ada ekor. Nah, ketika sperma yang berhasil menembus masuk ke dalam inti sel telur, maka yang masuk itu hanya bagian kepalanya saja, hanya bagian intinya saja. Badan dan ekornya itu dia tidak ikut masuk. Jadi ini yang masuk hanya kepalanya saja, badan dan ekornya ini tidak ikut masuk ke dalam inti sel telur. Nah, bagaimana sel sperma ini bisa masuk menuju inti sel telur? Bagaimana sel sperma ini bisa menembus ketiga lapisan tadi? Nah, jadi sperma bisa masuk ke dalam inti sel telur karena dia akan mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan di akrosom. Ketika enzimnya telah dikeluarkan, maka dia akan berhasil menembus ke 3 lapisan ini. Nah, ketika ketika sel sperma itu berhasil membuahi sel telur, maka bagian sel telur dia akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucida. Nah, untuk apa senyawa kimia ini? Senyawa kimia yang dilepaskan oleh sel telur ini berfungsi untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam sel telur. Jadi ketika satu sperma sudah masuk, sudah menembus lapisan tadi, maka dan dia berhasil membuahi sel telur, maka sel telur ini dia akan mengeluarkan senyawa kimia yang berfungsi untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam
inti sel telur. Nah, di sini kan ada inti sel telur dan ada inti sel sperma. Nah, mereka akan melebur menjadi satu sehingga peleburan dari inti sel telur dan sperma ini akan menghasilkan zigot. Nah, setelah tumbuh menjadi zigot, maka akan terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, di mana ini merupakan ovarium. Nah, di ovarium ini dia akan melepaskan sel telur atau ovum yang sudah matang. Nah, pada saat ovum ini menuju perjalanannya ke rahim dan dia bertemu dengan sel sperma dan sel sperma ini membuahi sel telur, maka akan terjadi proses pembuahan awal atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka akan tumbuh menjadi zigot. Nah, dari zigot ini dia akan membelah, dan pada saat melakukan pembelahan di hari kedua maka akan tumbuh menjadi 2 sel. Nah, di hari ketiga dia membelah lagi dan terbentuklah 4 sel. Nah, di hari keempat akan tumbuh menjadi 16 sel. Nah, di hari selanjutnya, di hari kelima, maka akan timbul menjadi blastokista awal. Nah, proses pembelahan sel ini tuh biasa disebut dengan morula. Jadi morula ini dia berbentuk seperti buah anggur. Ya. Nah, kemudian setelah terjadi blastokista awal di hari kelima, maka di hari ke-6 dan ke-7 akan terjadi blastokista tahap akhir dan menempel ke dinding rahim. Nah, disinilah tahap akhir dari blastokista karena dia sudah menempel ke dinding rahim, maka blastokista ini dia akan mengalami proses implantasi. Implantasi ini bisa disebut dengan penempelan. Nah, sehingga ketika embrio sudah menempel ke dinding rahim, bisa dikatakan seorang wanita itu mengalami masa kehamilan. Nah, setelah hari ke-12 maka akan terbentuk lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis. Nah, kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Nah, ketiga lapisan ini dia akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Nah, apa saja organ yang dibentuk? Jadi di bagian ektodermis, di bagian luar, maka akan terbentuk kulit dan sistem saraf. Nah, di bagian endodermis itu terbentuk organ sistem pernapasan dan pencernaan. Dan di lapisan mesodermis atau lapisan tengah terbentuk organ rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Nah, selama tahap embrionik, membran-membran embrio itu dia akan terbentuk. Membran embrio terdiri atas chorion, atlantois, amnion, dan saccus vitellinus atau kantong kuning telur. Nah, saccus vitellinus atau yang biasa disebut dengan kantong kuning telur itu membran yang berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi si embrio. Nah, ini merupakan kantong kuning telur. Nah, selanjutnya ada amnion. Amnion ini membran dengan bentuk langit-langit yang berongga yang berisi cairan ketuban. Nah, itu di sini amnion. Nah, fungsi cairan ini untuk menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindung dari guncangan maupun dari benturan. Selanjutnya ada chorion. Chorion ini di sini. Chorion ini itu membran terluar yang melingkupi embrio. Chorion ini itu yang membentuk plasenta. Dia akan memberikan nutrisi bagi embrio. Selanjutnya ada allantois. Jadi allantois ini dia membran pembentuk tali pusar yang terdapat pembuluh darah, berfungsi untuk menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu.
Selain itu, allantois ini dia berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Nah, pada saat proses kehamilan, itu seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Setelah embrio menempel di dinding rahim, maka akan terbentuk plasenta dan tali pusat. Nah, di saat usia 4 minggu, embrio itu mulai terbentuk mata, tangan, dan kaki. Nah, kemudian di usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, dia terbentuk otak, mata, telinga, dan jantung itu sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya juga sudah mulai terbentuk. Nah, kemudian di usia kehamilan 8 minggu, embrio sudah memiliki organ yang lengkap dan embrio sudah berubah menjadi janin atau fetus. Nah, di saat usia kehamilan 10 minggu, panjang janin itu kurang lebih 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi, dan ukuran kepalanya lebih besar dari ukuran badan. Nah, kemudian di usia 16 minggu, panjang janin sudah mencapai 40 cm dan sudah memiliki organ yang lengkap. Dan di usia kehamilan kira-kira 9-10 hari, maka bayi akan siap dilahirkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari, kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan 4 kalimat atau 4 hal, dan dikatakan kepadanya, tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah. Nah, begitulah proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu hingga akhirnya melahirkan di usia kehamilan 9 bulan. Sungguh Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.